Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Deotomo, dalam video pembelajaran keperawatan dasar. Pada video yang pertama kita telah membahas tentang komposisi cairan tubuh, organ yang terlibat dalam keseimbangan cairan, dan berbagai faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Nah, di dalam video yang kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengkajian perawatan dilakukan untuk menentukan status keseimbangan cairan seseorang. Mari simak video ini dengan tuntas agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa terus berikan dukungan pada channel ini. Pada pengkajian gangguan keseimbangan cairan, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menilai riwayat keperawatan. Jadi kita akan mengenal kira-kira faktor risiko yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa harus kita ketahui di sini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam riwayat keperawatan. Yang pertama adalah usia. Seorang perawat akan memberikan pelayanan kesehatan pada berbagai tatanan atau tingkatan usia. Jadi, dengan mengetahui usia pada pasien sangatlah penting dalam menentukan status keseimbangan cairan. Kemudian kita juga perlu mengetahui tentang riwayat penyakit kronis yang dialami oleh pasien, di mana keseimbangan cairan diatur oleh berbagai macam organ dalam tubuh. Dan bila fungsi organ tersebut bermasalah akibat adanya penyakit kronis, hal ini tentu akan berdampak pada keseimbangan cairan pasien. Beberapa contoh penyakit kronis dalam hal ini meliputi penyakit kanker, gagal jantung, diabetes mellitus, penyakit obstruksi paru menaun, kemudian gagal ginjal, dan perubahan tingkat kesadaran. Riwayat trauma. Kehilangan cairan dapat kita jumpai pada pasien dengan adanya riwayat trauma, di mana kita tahu bahwa trauma dapat mengakibatkan perdarahan atau kehilangan cairan. Dan sebagai contoh kita bisa melihat di sini riwayat trauma adanya cedera akibat kecelakaan, kemudian cedera kepala, dan kombusio atau luka bakar. Riwayat terapi. Ada beberapa macam terapi yang mungkin perlu kita ketahui yang sedang dijalani oleh penderita. Seperti dalam ini terkait dengan status keseimbangan cairan. Sebagai contoh di situ ada diuretik, di mana pemberian obat diuretik ini akan memacu produksinya urin menjadi banyak. Kemudian pemberian obat golongan steroid, di mana kita tahu bahwa steroid akan mempengaruhi kelenjar adrenal yang akan mengatur keseimbangan mineral. Di mana dengan pemberian steroid ini mampu menahan natrium sehingga klien atau tubuh klien ini akan mengalami hipernatremi. Dan sebagai tanda terjadinya hipernatremi biasanya akan muncul kejang atau kejang otot. Riwayat kehilangan cairan. Dalam hal ini kita perlu menilai status kehilangan cairan pada pasien, karena kondisi ini sangat penting dan data ini akan kita bandingkan dengan derajat atau jumlah cairan yang masuk. Dengan membandingkan kedua hal itu kita akan tahu bagaimana status keseimbangan cairan yang sedang dialami oleh klien. Nah, beberapa macam kehilangan cairan ini bisa melalui saluran gastrointestinal seperti kasus diare atau gastroenteritis, kemudian juga penghisapan nasogastrik, kemudian juga ada fistula. Dan perlu kita perhatikan juga adanya IWL atau insensible water loss, di mana kehilangan cairan yang tidak bisa kita ketahui dengan secara pasti. Namun beberapa perkiraan di sini
kehilangan cairan yang termasuk dalam IWL, yaitu kehilangan melalui keringat dan pernapasan. Riwayat kesehatan yang perlu kita perhatikan lagi adalah riwayat keluhan. Dalam hal ini ada keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Biasanya yang perlu kita perhatikan adalah keluhan adanya rasa pusing atau sakit kepala, atau mungkin rasa baal dan kesemutan. Dan kesemuanya itu ada keterkaitan dengan status keseimbangan cairan. Pola intake yang perlu kita perhatikan adalah jumlah dan tipe cairan yang biasa dikonsumsi, kemudian riwayat anoreksia, kemudian riwayat kram pada abdomen, kemudian rasa haus yang berlebihan. Pola eliminasi, jadi kebiasaan berkemih, ini perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana apakah ada perubahan baik dalam jumlah maupun frekuensi berkemih. Dan bagaimana karakteristik dari urin. Dan yang perlu kita tanyakan lagi adalah apakah tubuh banyak mengeluarkan cairan. Bila pasien mengalami banyak mengeluarkan cairan, perlu kita perjelas lagi apakah pengeluaran cairannya lewat muntah, kemudian diare, berkeringat, atau mungkin lewat kencing. Setelah kita mengkaji riwayat keperawatan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, ini yang digunakan untuk menilai dari status kesehatan atau status keseimbangan cairan dari pasien. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus menilai keadaan umum dari pasien. Dan biasanya ini terjadi iritabilitas. Ya. Iritabilitas ini kita bisa lihat pada respon pasien yang dia mudah tersinggung, mudah marah. Kemudian selain iritabilitas, kita juga menilai letargi, jadi kelemahan, kemudian bingung dan disorientasi. Kemudian kita juga perlu menilai berat badan. Berat badan, kita ketahui bahwa 60% dari berat badan kita itu adalah cairan. Jadi perlu sekali kita perhatikan di sini bagaimana perkembangan dari berat badan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita menimbang berat badan setiap hari untuk mengetahui resiko terkenanya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian perlu kita perhatikan juga adanya intake dan output cairan. Nah, kita kenal intake dan output cairan ini akan kita gunakan untuk menilai dari status keseimbangan cairan pada pasien. Di dalam intake cairan yang perlu kita perhatikan adalah intake cairan per oral atau mulut, kemudian NGT, nasogastric tube, kemudian pemberian cairan parenteral, kemudian juga air metabolisme. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga di dalam intake cairan yang perlu kita perhatikan adalah output cairan, meliputi urin, kemudian feses, muntah, kemudian penghisapan gaster, kemudian drainase selang pasca bedah, termasuk di sini adalah IWL ya. Apakah balance dari cairan ini seimbang? Artinya kalau dia seimbang berarti ya ini status kesehatannya atau status keseimbangan cairannya bagus. Nah, volume urin secara normal ini terproduksi kurang lebih 0,5 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan. Kemudian pada bayi kita bisa perhatikan ubun-ubun. Bagaimana kondisi ubun-ubunnya? Apakah cekung atau menonjol? Jika cekung pada ubun-ubunnya ini menunjukkan bahwa terjadi kekurangan cairan. Dan jika menonjol ini menunjukkan adanya kelebihan cairan. Mata juga merupakan indikator dari tanda keseimbangan cairan. Maka kita perlu perhatikan apakah ada tanda cekung, kemudian konjungtivanya kering, air matanya berkurang atau tidak ada, dan juga kita perlu perhatikan apakah ada ödem periorbital ataupun papilla edem.
Kemudian tenggorokan dan mulut, kita perhatikan pada membran mukosanya bagaimana, kering, kemudian lengket, atau mungkin bibirnya pecah-pecah dan kering. Mungkin produksi dari air ludah ini turun. Kemudian di bagian lidah longitudinal ini akan terjadi pengerutan. Pada sistem kardiovaskuler, pada pemeriksaan inspeksi, kita perhatikan tekanan vena jugularis, kemudian juga kita perhatikan pada central vena pressure. Kemudian pada bagian-bagian tubuh yang tertekan, ini biasanya terjadi pengisian vena yang lambat. Kemudian juga dengan pemeriksaan palpasi, dengan palpasi kita bisa mengetahui adanya ödem atau tidak. Kita lihat adanya piting ödem pada punggung, daerah sakrum, dan tungkai. Kemudian dengan palpasi juga, dengan menggunakan 3 jari, kita akan mengetahui bagaimana denyut nadi. Kita hitung frekuensinya, kita nilai kekuatan dan keteraturan iramanya. Kemudian kita bisa melihat pengisian kapiler, misalnya capillary refill time pada ujung kuku. Pada pemeriksaan auskultasi, kita perlu mendengarkan bunyi jantung. Adakah bunyi jantung tambahan? Ini perlu kita perhatikan sana. Biasanya ada beberapa penyakit yang mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan seperti gagal jantung. Ini juga akan didapatkan bunyi jantung tambahan. Kemudian di auskultasi kita juga bisa mengukur tekanan darah. Anda perhatikan apakah ada perbedaan pada posisi tidur, berbaring, dan duduk. Nah, perhatikan jika memang ada perbedaan, ini kita catat. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran tekanan darah itu selain posisi, juga adanya perbedaan, kemudian juga kestabilan, dan kita juga menilai meningkat atau menurunnya tekanan darah. Pada sistem pernafasan, kita lihat pasiennya mengalami sesak nafas apa tidak, kemudian frekuensinya kita hitung, dan mungkin juga kita bisa mendapatkan suara paru yang abnormal. Kemudian sistem gastrointestinal, secara inspeksi kita bisa melihat bagaimana permukaan dari abdomen, apakah permukaannya cekung atau distensi. Kemudian juga kita bisa melihat apakah pasien menderita muntah atau diare. Pemeriksaan auskultasi, kita bisa mendengarkan suara peristaltik usus. Dalam ini kalau terjadi diare, ini biasanya pasien akan mengalami hiperperistaltik. Kemudian sistem perkemian, kita menilai ada oliguri atau tidak, atau bahkan anuria. Kemudian juga kita menilai adakah disuri apa tidak. Kita bisa menilai juga diuresis, bagaimana dia produksi urinnya bertambah dengan banyak apa tidak. Kemudian juga kita bisa mengukur dari berat jenis urin. Kemudian pada pemeriksaan sistem neuromuskuler secara inspeksi kita bisa menilai adakah kram otot, mungkin juga ada koma atau mungkin ada tremor, ini perlu kita perhatikan. Kemudian pemeriksaan palpasi, terjadinya hipotonik atau hipertonitas pada otot, ini perlu kita perhatikan. Pada pemeriksaan perkusi, kita kaji refleks tendon, apakah refleks tendonnya ini menurun atau tidak. Dan sistem integumen, kita juga perlu menilai adanya peningkatan suhu tubuh, karena suhu tubuh ini juga memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan cairan. Sebagai contoh, ketika dia kurang cairan, maka suhu tubuh akan meningkat. Atau terjadinya suhu tubuh yang meningkat, ini juga dia banyak kehilangan cairan. Kemudian di sistem integumen, pada pemeriksaan inspeksi, kita nilai bagaimana kondisi integumennya, kering, mungkin juga kemerahan. Dan pemeriksaan palpasi pada turgor kulit, kita nilai apakah elastis atau tidak, dan kulit dingin atau lembab.
Setelah kita melakukan pemeriksaan riwayat keperawatan dan sekaligus pemeriksaan fisik, kita bisa melihat hasil pemeriksaan diagnostik. Beberapa pemeriksaan diagnostik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kadar elektrolit serum, karena di sini kadar elektrolit ini diukur untuk menentukan status hidrasi dan keseimbangan asam basa. Pemeriksaan hitung darah lengkap, ini menetapkan jumlah dan tipe eritrosit dan leukosit, di mana juga perubahan hematokrit sebagai respon terhadap kehilangan cairan atau mungkin overhidrasi. Anemi juga dapat mempengaruhi status oksigenasi. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang berikutnya adalah kadar kreatinin. Kadar kreatinin ini menilai dari fungsi dari ginjal. Kita tahu bahwa ginjal merupakan suatu organ yang sangat penting sekali dalam proses menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian berat jenis urin. Pemeriksaan berat jenis urin ini untuk mengukur derajat konsentrasi dari urin. Biasanya kalau pada pasien dengan urin yang kurang, ini biasanya terjadi konsentrasinya meningkat. Sedangkan kalau urin yang berlebih, ini konsentrasinya akan turun. Analisa gas darah arteri. Analisa gas darah dapat memberikan informasi tentang keseimbangan asam basa dan sekaligus memberikan informasi tentang keefektifan fungsi ventilasi dalam mengakomodasi jumlah oksigen dan jumlah karbon dioksida secara normal. Dan sebagai kesimpulan dalam pertemuan video yang kedua ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya sangat penting bagi seorang perawat dalam mengenal tanda dan gejala gangguan keseimbangan cairan pada pasien. Sehingga secara dini seorang perawat dapat mengetahui bagaimana status cairan tubuh pada pasien. Untuk itu, kemampuan seorang perawat dalam melakukan pengkajian ini sangat diperlukan. Pengkajian secara tepat dan benar ini perlu dikuasai oleh seorang perawat. Saya kira itu untuk pertemuan yang kedua di video yang kedua ini, dan pertemuan berikutnya pada video yang ketiga kita nanti akan membahas tentang masalah keperawatan, kemudian intervensi dan sekaligus evaluasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.